Selamat datang di Sejarawan Channel. Dalam mitologi Yunani, Perang Troya adalah salah satu kisah epik terbesar yang diceritakan melalui karya sastra seperti Iliad karya Homer, serta berbagai legenda dan tradisi lisan yang telah diwariskan selama berabad-abad. Kisah ini mengisahkan perang besar antara pasukan Yunani, Achaea, dan Troya yang berlangsung selama 10 tahun dan penuh dengan intrik, pengkhianatan, serta campur tangan para dewa. Perang Troya bermula dari satu insiden kecil yang terjadi pada pesta pernikahan Peleus, seorang pahlawan fana, dan Thetis, seorang dewi laut. Zeus sendiri yang mengatur pernikahan ini berharap bahwa hubungan antara Peleus dan Thetis akan menghasilkan anak yang hebat. Semua dewa dan dewi diundang untuk menghadiri perayaan besar ini, kecuali Ares, dewi perselisihan. Kehadiran Ares dianggap membawa sial, sehingga dia sengaja tidak diundang. Namun, tindakan ini justru memicu kemarahan Ares. Dalam kemarahannya, Ares datang tanpa diundang ke pesta tersebut dan melemparkan sebuah apel emas bertuliskan "Untuk yang tercantik". Apel ini segera memicu perselisihan di antara tiga dewi besar. Hera, dewi keluarga dan kerajaan, Athena, dewi kebijaksanaan dan perang, serta Aphrodite, dewi cinta dan kecantikan. Ketiganya mengklaim bahwa merekalah yang paling layak menerima apel itu. Zeus, yang tidak ingin terjebak dalam konflik, menyerahkan keputusan kepada Paris, seorang pangeran muda dari Troya yang terkenal karena ketampanannya dan keadilannya. Ketiga dewi tersebut mendekati Paris dengan berbagai tawaran untuk memenangkan hatinya. Hera menjanjikan kekuasaan atas seluruh Asia, Athena menawarkan kebijaksanaan dan kemampuan militer tak tertandingi. Sementara Aphrodite menjanjikan cinta dari wanita tercantik di dunia. Paris, yang terpikat oleh tawaran Aphrodite, akhirnya memberikan apel emas tersebut kepadanya. Keputusan ini menciptakan permusuhan abadi antara Paris dengan Hera dan Athena, yang kelak menjadi pendukung utama pihak Yunani dalam perang. Sebagai bagian dari janjinya, Aphrodite membantu Paris mendapatkan cinta Helen, istri Menelaus, Raja Sparta. Helen adalah wanita yang dikagumi karena kecantikannya yang tak tertandingi dan ia dijuluki sebagai wanita tercantik di dunia. Namun, keputusan ini membawa malapetaka bagi Paris dan Troya. Paris, dengan bantuan Aphrodite, melakukan perjalanan ke Sparta untuk menemui Helen. Menurut beberapa versi cerita, Helen jatuh cinta kepada Paris karena pengaruh magis Aphrodite. Namun, versi lain menyatakan bahwa Paris menculik Helen secara paksa. Apapun versinya, hasil akhirnya sama. Helen meninggalkan Sparta dan pergi bersama Paris ke Troya. Kehilangan Helen membuat Menelaus merasa terhina. Selain kehilangan istri, tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran besar terhadap hukum kesetiaan dan kehormatan antar kerajaan. Menelaus segera meminta bantuan saudaranya, Agamemnon, Raja Mycenae, untuk membalas penghinaan tersebut. Agamemnon, yang ambisius dan selalu mencari alasan untuk memperluas kekuasaannya, melihat ini sebagai kesempatan emas untuk memimpin aliansi besar bangsa Yunani melawan Troya. Sebelumnya, semua pangeran Yunani yang pernah melamar Helen telah bersumpah untuk melindungi pernikahannya, sebuah janji yang diatur oleh Odysseus untuk mencegah konflik di masa depan. Kini, Menelaus menagih sumpah tersebut. Sebagai hasilnya, raja-raja dan pahlawan-pahlawan Yunani dari berbagai wilayah bersatu untuk menyerang Troya. Pasukan besar yang disebut sebagai Achaean ini mengumpulkan kapal-kapal mereka di Aulis dan memulai ekspedisi yang akan menjadi salah satu perang terbesar dalam mitologi Yunani. Namun, perjalanan mereka tidak langsung mulus. Dalam persiapan awal, Artemis, dewi perburuan, marah kepada Agamemnon
karena dia telah membunuh seekor rusa yang disucikan. Untuk menenangkan Artemis, Agamemnon harus mengorbankan putrinya, Ifigenia. Setelah pengorbanan ini, angin berhembus kembali, dan armada Yunani pun berlayar menuju Troya. Perang Troya melibatkan sejumlah tokoh legendaris, baik di pihak Yunani maupun Troya. Berikut adalah beberapa tokoh utama yang memainkan peran penting. Tokoh-tokoh dari pihak Yunani adalah, pertama, Achilles. Achilles adalah pahlawan terbesar Yunani yang hampir tak terkalahkan. Achilles adalah pejuang terhebat Yunani, tetapi juga dikenal karena amarahnya yang besar. Kedua, Odysseus. Odysseus adalah Raja Ithaka yang terkenal karena kecerdasannya. Ia memainkan peran besar dalam strategi Yunani, termasuk merancang kuda Troya. Ketiga, Agamemnon. Agamemnon adalah pemimpin pasukan Yunani dan saudara Menelaus. Ambisinya sering memicu konflik di antara para sekutunya. Keempat, Menelaus. Menelaus adalah Raja Sparta yang kehilangan Helen. Ia memiliki dendam pribadi terhadap Paris dan Troya. Kelima, Ajax. Ajax adalah seorang pejuang yang kuat dan tangguh. Ia dikenal karena keberaniannya di medan perang. Tokoh-tokoh dari pihak-pihak Troya adalah, pertama, Hektor. Hektor adalah putra tertua Raja Priam dan pahlawan terbesar Troya. Ia dikenal sebagai pemimpin yang berani dan seorang pejuang yang dihormati oleh kawan maupun lawan. Kedua, Paris. Paris adalah pangeran Troya yang menculik Helen. Ia lebih dikenal karena ketampanannya daripada kehebatannya dalam perang. Kedua, Priam. Priam adalah Raja Troya yang bijaksana dan seorang ayah yang penuh kasih. Ketiga, Aeneas. Aeneas adalah seorang pahlawan Troya yang selamat dari kehancuran kota dan nantinya menjadi leluhur bangsa Romawi dalam mitologi Romawi. Para tokoh ini tidak hanya bersaing dengan senjata, tetapi juga dengan dukungan dari para dewa yang ikut campur dalam setiap langkah mereka. Selama 9 tahun pertama, perang berlangsung dengan serangkaian serangan sporadis di sekitar Troya. Pasukan Yunani yang tidak mampu menembus tembok kota Troya mengalihkan perhatian mereka untuk menghancurkan desa-desa dan wilayah sekitarnya. Tujuan mereka adalah memutuskan jalur pasokan Troya dan melemahkan pertahanannya. Wilayah-wilayah kecil di sekitar Troya menjadi sasaran penjarahan, yang tidak hanya memperkuat posisi Yunani, tetapi juga memperdalam kebencian di antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, konflik ini bukan hanya antara manusia. Para dewa memainkan peran besar dalam perang ini. Hera dan Athena yang masih marah kepada Paris mendukung pihak Yunani. Di sisi lain, Aphrodite, Apollo, dan Ares memberikan dukungan kepada Troya. Perang seringkali berubah menjadi medan pertempuran antara kekuatan ilahi yang menggunakan manusia sebagai pion dalam konflik mereka. Salah satu insiden besar di tahun-tahun awal adalah pertarungan antara Achilles dan Raja Telephus dari Misia. Telephus terluka oleh Achilles tetapi kemudian dipulihkan dengan syarat ia membantu pasukan Yunani menemukan jalan menuju Troya. Meskipun Telephus bukan bagian langsung dari perang, kisah ini menunjukkan betapa kompleksnya jaringan aliansi dan konflik yang terjadi selama perang. Perselisihan juga terjadi di dalam kubu Yunani. Ambisi Agamemnon seringkali menyebabkan ketegangan di antara para pemimpin Yunani, terutama dengan Achilles. Perselisihan antara Agamemnon dan Achilles mengenai Briseis, seorang wanita yang ditangkap sebagai rampasan perang, menjadi salah satu momen penting yang memengaruhi jalannya perang. Achilles yang marah memutuskan untuk mundur dari pertempuran, sebuah keputusan yang hampir menghancurkan pihak Yunani. Selain itu, para pahlawan Yunani menghadapi berbagai rintangan alam, seperti badai yang menghambat perjalanan mereka, serta serangan mendadak dari pasukan Troya yang dipimpin oleh Hektor. Troya, dengan bantuan Apollo, mampu mempertahankan posisi mereka,
dengan kuat selama bertahun-tahun. Ketika Perang Troya memasuki tahun-tahun terakhirnya, ketegangan mencapai puncaknya. Kedua pihak, Yunani dan Troya, telah kehilangan banyak pahlawan besar. Namun, perang masih terus berlanjut dengan intensitas yang semakin brutal. Di tengah kehancuran dan penderitaan, muncul momen-momen yang menentukan nasib perang. Pertarungan demi pertarungan terjadi, masing-masing diwarnai oleh tragedi, kehormatan, dan pengkhianatan. Di awal fase ini, fokus beralih pada perselisihan antara Achilles dan Agamemnon, yang melemahkan pasukan Yunani. Achilles, pahlawan terkuat Yunani, mundur dari medan perang setelah perseteruan dengan Agamemnon mengenai Briseis, wanita yang diperbudak. Namun, ketika Patroklos, sahabat sekaligus murid Achilles, memohon izin untuk memimpin pasukan Yunani mengenakan armor Achilles, ia mengizinkannya. Patroklos berhasil memimpin serangan balik yang menghancurkan pasukan Troya, hingga ia berhadapan dengan Hektor, putra Raja Priam, dan pahlawan terbesar Troya. Dalam pertempuran ini, Hektor berhasil membunuh Patroklos, meski ia awalnya mengira bahwa lawannya adalah Achilles. Kematian Patroklos menjadi momen yang sangat emosional, karena hubungan antara Achilles dan Patroklos digambarkan sangat erat, lebih dari sekadar sahabat. Ini menyalakan kembali api amarah Achilles yang sempat padam. Didorong oleh duka dan rasa bersalah, Achilles kembali ke medan perang dengan tujuan tunggal, membalas kematian Patroklos. Ia mengenakan armor baru yang dibuat oleh Hephaestus, dewa pandai besi, atas permintaan ibunya, Thetis. Armor ini digambarkan sebagai karya seni ilahi, dengan perisai yang menggambarkan dunia dalam seluruh kompleksitasnya. Kemarahan Achilles di medan perang begitu luar biasa hingga ia menghancurkan pasukan Troya tanpa ampun. Sungai Scamander yang mengalir di dekat medan perang bahkan dipenuhi oleh mayat-mayat prajurit yang dibunuh Achilles, hingga dewa sungai itu sendiri marah dan mencoba menghentikannya. Namun, dengan bantuan para dewa yang mendukung Yunani, Achilles tetap tak terhentikan. Puncak konflik terjadi ketika Achilles akhirnya menghadapi Hektor di luar tembok Troya. Hektor mengetahui bahwa ia tidak dapat menghindari pertarungan ini, tetap memilih untuk menghadapi Achilles meski ia sadar akan kekuatan lawannya. Adegan ini penuh dengan ketegangan karena Hektor sebelumnya telah mendengar permohonan keluarganya, termasuk Priam dan Andromache, untuk tidak keluar dari tembok kota. Namun, kehormatan sebagai pahlawan memaksanya untuk berhadapan dengan nasib. Pertarungan antara Achilles dan Hektor digambarkan sebagai salah satu duel terbesar dalam mitologi Yunani. Keduanya bertarung dengan keberanian dan keterampilan luar biasa, tetapi kekuatan Achilles yang didorong oleh kemarahan menjadi terlalu besar untuk ditandingi. Hektor akhirnya tewas setelah Achilles menusukkan tombaknya, mengakhiri hidup pahlawan Troya yang paling dihormati. Namun, tragedi tidak berhenti di sini. Dalam kemarahannya, Achilles mempermalukan jenazah Hektor dengan menyeretnya menggunakan kereta perang di sekitar tembok Troya, sebuah tindakan yang bahkan membuat para dewa murka. Meski demikian, Priam dengan keberanian besar pergi ke perkemahan Achilles untuk memohon jenazah putranya dikembalikan. Adegan ini sangat mengharukan karena Priam mengingatkan Achilles akan hubungannya dengan ayahnya sendiri, Peleus. Achilles, tersentuh oleh permohonan ini, akhirnya mengembalikan jenazah Hektor dan mengizinkan Troya mengadakan upacara pemakaman yang layak. Namun, tak lama setelah pembalasan dendamnya, Achilles sendiri menghadapi takdir tragis. Meski ia hampir tak terkalahkan, tubuhnya memiliki satu kelemahan. Tumitnya, tempat ibunya gagal melindunginya saat mencelupkannya ke sungai Styx. Paris, saudara Hektor, dengan bantuan dewa Apollo,
menembakkan panah yang tepat mengenai tumit Achilles. Sang pahlawan terbesar Yunani pun tewas, menandai akhir dari era kejayaan para pahlawan dalam perang ini. Kematian Achilles menjadi pukulan besar bagi pasukan Yunani. Meskipun demikian, perang terus berlanjut dan kedua belah pihak semakin terpukul oleh kehilangan para pahlawan mereka. Puncak konflik tidak hanya tentang duel besar dan pembalasan dendam. Tragedi melanda kedua belah pihak. Para wanita Troya seperti Andromache, Helen, dan Hekuba harus menyaksikan kehancuran keluarga mereka. Di sisi Yunani, para prajurit yang tersisa mulai merasakan dampak psikologis dari perang yang begitu panjang. Perang tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga menghancurkan moral, kehormatan, dan kehidupan banyak orang. Setelah bertahun-tahun peperangan yang penuh darah dan kehancuran, pasukan Yunani mulai merasa kelelahan. Tidak ada tanda-tanda bahwa tembok besar kota Troya yang dirancang oleh para dewa akan runtuh. Pasukan Troya tetap bertahan dan perang tampak seperti kebuntuan yang tiada akhir. Dalam situasi ini, Odysseus, seorang raja dari Ithaka yang terkenal karena kecerdasannya, mulai merancang strategi yang berbeda. Ia menyadari bahwa kekuatan fisik dan serangan langsung tidak akan mampu menaklukkan kota itu. Sebaliknya, tipu daya dan kecerdikan menjadi senjata terbaik Yunani. Odysseus mengusulkan rencana yang sangat berisiko namun jenius. Ia mengusulkan untuk membangun sebuah kuda kayu raksasa, yang dalam tradisi Yunani melambangkan kekuatan dan keberuntungan. Namun, kuda ini akan dibuat berongga cukup besar untuk menyembunyikan sekelompok prajurit Yunani terbaik di dalamnya. Kuda itu akan dibiarkan di pantai sebagai persembahan kepada Dewi Athena. Sementara sisa pasukan Yunani berpura-pura mundur, meninggalkan Troya untuk kembali ke tanah air mereka. Pembuatan kuda kayu ini dipercayakan kepada seorang tukang kayu berbakat bernama Epeius yang terkenal karena keterampilannya. Dalam waktu singkat, sebuah kuda kayu raksasa selesai dibangun. Bentuknya megah dan indah, dengan pahatan yang tampak seperti persembahan suci. Namun, rahasia besar tersembunyi di dalamnya. Ruang kosong untuk menyembunyikan para prajurit Yunani, termasuk Odysseus sendiri. Para prajurit yang dipilih untuk masuk ke dalam kuda adalah yang paling berani dan terlatih. Mereka menyadari bahwa misi ini sangat berbahaya. Jika mereka ditemukan sebelum waktunya, mereka akan mati tanpa perlawanan. Namun, semangat mereka untuk mengakhiri perang yang panjang membuat mereka rela mengambil risiko ini. Setelah kuda selesai, pasukan Yunani mulai melaksanakan rencana mereka. Mereka membakar tenda-tenda mereka di pantai, memusnahkan jejak-jejak keberadaan mereka, dan berlayar ke pulau terdekat, Tenedos, di mana mereka bersembunyi di balik kabut. Langkah ini dirancang untuk meyakinkan Troya bahwa Yunani telah menyerah dan perang telah berakhir. Di pantai, kuda kayu raksasa itu ditinggalkan bersama seorang prajurit bernama Sinon. Sinon memiliki peran penting dalam rencana ini. Ia harus meyakinkan Troya bahwa kuda itu adalah persembahan suci. Ketika penduduk Troya menemukan kuda tersebut, keesokan harinya mereka kebingungan dengan maksud keberadaannya. Beberapa mengusulkan untuk membakar kuda itu, sementara yang lain menyarankan untuk membawanya ke dalam kota sebagai trofi kemenangan. Sinon memainkan perannya dengan sangat baik. Ketika ditangkap oleh pasukan Troya, ia berpura-pura menjadi pengkhianat Yunani yang ditinggalkan oleh pasukannya. Ia menangis dan memohon ampunan, mengklaim bahwa dirinya dibuang karena menentang Agamemnon. Sinon lalu menjelaskan bahwa kuda itu adalah persembahan kepada Athena untuk menebus dosa pasukan Yunani karena telah menodai kuil sang dewi. Ia juga memperingatkan bahwa menghancurkan kuda itu akan membawa murka dewa-dewi kepada Troya, sementara membawanya masuk ke dalam kota
akan membawa keberuntungan besar. Penduduk Troya mulai percaya pada cerita Sinon, apalagi dewa-dewi yang mendukung Yunani turut membantu memastikan tipu daya ini berhasil. Laokoon, seorang pendeta Troya, mencoba memperingatkan bangsanya agar tidak percaya. Ia mengucapkan kata-kata yang terkenal, "Waspadalah terhadap orang Yunani, bahkan jika mereka membawa hadiah." Namun, peringatan ini diabaikan setelah Laokoon dan kedua putranya diserang oleh ular laut raksasa yang dikirim oleh para dewa. Kejadian ini dianggap sebagai tanda bahwa kuda itu benar-benar suci. Cassandra, seorang putri Raja Priam yang diberkati dengan kemampuan meramal tetapi dikutuk agar tidak pernah dipercaya, juga memperingatkan bahaya kuda itu. Namun, seperti biasa, kata-katanya tidak didengarkan. Dalam euforia kemenangan, penduduk Troya memutuskan untuk membawa kuda itu masuk ke dalam kota mereka. Malam itu, kota Troya dipenuhi oleh perayaan. Para penduduk berpesta merayakan apa yang mereka yakini sebagai akhir dari perang yang panjang dan melelahkan. Sementara itu, prajurit Yunani yang bersembunyi di dalam kuda tetap diam dan waspada. Mereka tahu bahwa kesalahan sekecil apapun bisa menghancurkan rencana ini. Saat malam semakin larut dan penduduk Troya mulai tertidur setelah pesta besar-besaran, Sinon diam-diam membuka pintu tersembunyi di tubuh kuda. Para prajurit Yunani keluar dengan senjata lengkap. Dalam kegelapan malam, mereka membuka gerbang kota bagi pasukan Yunani yang telah kembali dari persembunyian di Tenedos. Pasukan Yunani menyerbu masuk ke dalam kota Troya yang tak siap. Api mulai membakar rumah-rumah dan istana, sementara para prajurit Yunani membunuh siapa saja yang mereka temui. Troya, yang telah bertahan selama 1 dekade, akhirnya jatuh dalam satu malam penuh kehancuran. Raja Priam tewas di altar kuil Zeus, dibunuh oleh Neoptolemus, putra Achilles. Hektor sudah lama tiada, dan Paris pun menemui ajalnya di tangan Philoctetes. Kota Troya yang megah menjadi puing-puing, namun tidak semua penduduk Troya tewas. Aeneas, seorang pahlawan Troya, berhasil melarikan diri bersama sekelompok kecil orang yang selamat. Menurut legenda, ia kelak menjadi leluhur bangsa Romawi. Helen dikembalikan kepada Menelaus, tetapi kehancuran Troya meninggalkan luka mendalam dalam sejarah mitologi Yunani. Strategi kuda Troya, meskipun licik, menjadi simbol kecerdasan dan tipu daya dalam perang. Kisah ini juga menjadi pengingat akan harga mahal dari keserakahan, pengkhianatan, dan perang.